Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Lahu, warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya hari Waalaikumsalam. ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kegiatan coaching ya, saya sebagai observer yang tentunya kegiatan ini kita berharap lancar. Terus ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Lahu, yaitu yang pertama adalah indikatornya, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiganya memaksimalkan potensi. Nah, dari ketiga indikator tersebut, ada tidak yang Bapak ingin kembangkan dari kompetensi tersebut? Untuk sementara mungkin itu dulu ya Bu. Oke, nanti dalam coaching itu kan ada 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan, aktif, dan melontarkan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu ya, mana nih yang akan dikembangkan dalam proses coachingnya? Ya baik Bu, ada dari 3 kompetensi coaching itu, saya ingin fokuskan kepada kehadiran penuh. Oke, kehadiran penuh ya. Ya, saya Terus ingin mengetahui lebih jauh Mm-mm. coachingnya seperti apa begitu dengan kehadiran penuh ini. Terus indikator pencapaian keberhasilannya itu seperti apa yang akan dilaksanakan dalam proses coaching ini? Kehadiran penuh itu dalam coaching merupakan prinsip bahwa seorang coach itu harus sepenuhnya hadir dan fokus pada coachee selama sesi coaching ini. Nah, hal ini berarti bahwa coach harus memprioritaskan perhatiannya kepada coachee, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk membantu coachee mencapai tujuannya. Kehadiran penuh ini tentu dapat membantu atau membangun kepercayaan yang kuat antara coach dan coachee atau coach dan klien, sehingga membantu coachee mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Oke, berarti saya rasa Pak Lahu sudah siap ya dengan berbagai strategi yang akan nanti diterapkan dalam coaching ini ya. Silahkan setelah ini Bapak melakukan aktivitas coaching. Ini saya sebagai observer. Selamat melaksanakan tugas coachingnya Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Deden. Mohon maaf Pak, apakah Bapak sedang sibuk? Silakan Pak, saya tidak sedang sibuk. Mohon maaf, bolehkah saya mengganggu waktu Bapak? Silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, mohon maaf saya minta waktunya sebentar. Saya ingin bercerita dan berdiskusi tentang permasalahan yang saya alami. Baik Pak, apa yang ingin Bapak ceritakan atau Bapak diskusikan dari pertemuan ini? Begini Pak, tadi pagi saat pembelajaran di kelas, banyak sekali murid saya yang tidak fokus terhadap kegiatan pembelajaran. Terutama salah satu anak saya yang bernama Adrian. Dia itu selalu terlambat masuk kelas. Padahal saya sudah memberikan arahan agar anak tersebut tidak terlambat lagi. Dan juga saya selalu membuat skenario pembelajaran dan menyiapkan media belajar yang menarik seperti video, poster, dan yang lainnya. Namun, pada pelaksanaannya tetap saja banyak murid yang tidak memperhatikan, bahkan melakukan aktivitas lain di luar aktivitas pembelajaran. Tentunya hal ini menyebabkan banyak murid yang tidak memahami materi sehingga hasil belajarnya mengalami penurunan. Saya bingung nih Pak dengan kondisi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan agar murid saya bisa fokus dan termotivasi belajarnya? Baik Pak, apa tujuan yang Bapak inginkan dari hasil diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan suatu solusi terhadap kegiatan pembelajaran yang menarik bagi murid dan mampu memotivasi belajar murid Pak. Baik, jika begitu menurut Bapak, apa yang menyebabkan murid-murid tersebut menjadi tidak fokus terhadap pembelajaran yang Bapak laksanakan?
terutama kepada Adrian ya Pak ya, yang Ya. selalu terlambat dan mendapatkan nilai yang kurang bagus. Tentunya mungkin karena saya kurang tegas terhadap Adrian agar tidak terlambat lagi, dan juga pembelajaran yang saya sajikan mungkin kurang menarik bagi murid. Walaupun waktu itu saya sudah menggunakan video, poster, artikel, dan yang lainnya sebagai media pembelajaran, namun belum cukup mampu untuk menarik perhatian dan memotivasi belajar mereka, sehingga mereka lebih suka melakukan aktivitas lainnya dibandingkan mengikuti pembelajaran. Nah, jika demikian, apa yang menurut Bapak itu penting dalam suatu pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat menarik atau menyenangkan bagi murid? Menurut saya, hal terpenting dalam pembelajaran yang kita laksanakan adalah harus mampu mengatasi siswa yang selalu datang terlambat dan mengakomodir kebutuhan belajar murid, baik itu minat dan gaya belajarnya, sehingga murid dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, juga pastinya akan menjadi menyenangkan bagi murid. Baik. Menurut Bapak, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid itu seperti apa? Menurut saya, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar setiap murid, atau pembelajaran yang interaktif dan mendorong keterlibatan murid dalam setiap kegiatannya. Baik, dari hal yang Bapak sampaikan tadi, Bapak memahami betul ya pribadi seorang Adrian yang selalu terlambat dan juga pembelajarannya menyenangkan dan mampu motivasi belajar murid ya yang Bapak lakukan. Nah, jika pembelajaran yang dilakukan tersebut mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid yang dilakukan baik dari segi minat ataupun dari gaya belajar murid, nah, ini berarti merupakan kondisi ideal yang Bapak ciptakan bagi pembelajaran di kelas. Nah, jika boleh tahu, menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 itu ada di skala mana yang menggambarkan kondisi Bapak sekarang? Dengan kondisi saya sekarang ini, saya masih berada di skala 7 karena masih banyak yang harus saya perbaiki dari segi tata tertib dan kesepakatan kelas, juga kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Baik Pak, lalu kira-kira setelah melakukan perbaikan pembelajaran, menurut Bapak berapa skala ideal yang bisa dicapai oleh Bapak? Saya rasa dengan kondisi saya yang sekarang ini, posisi ideal itu 8-9. Mungkin itu kondisi yang cukup ideal bagi pembelajaran yang saya lakukan. Baik Pak, luar biasa sekali semangat Bapak itu ya. Sebagai kekuatan apa saja yang Bapak miliki dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semua yang saya lakukan agar saya mampu meningkatkan kemampuan saya sebagai pemimpin pembelajaran yang tentunya dapat berdampak positif terhadap motivasi dan hasil belajar murid. Baik, menurut Bapak, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meraih kondisi ideal pembelajaran seperti yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin yang pertama, saya akan membuat revisi tata tertib dan kesepakatan kelas yang mendidik, juga melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid agar saya tahu sejauh mana kesiapan murid, minat, dan gaya belajarnya, seperti berdiskusi dengan siswa sampai sejauh mana minat dan bakat serta pengetahuan mereka tentang materi yang telah diberikan dalam pembelajaran. Biasanya seperti pembelajaran kerja kelompok atau metode demonstrasi yang lainnya. Kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan guru serta kepala sekolah dalam menyiapkan pembelajaran yang interaktif dan mampu memenuhi kebutuhan belajar berdasarkan data yang saya peroleh mengenai pemetaan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, saya juga akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan sumber belajar yang bisa mengakomodir minat dan gaya belajar murid. Gitu, Pak. Baik, nah saya sangat tertarik pada kesepakatan kelas dan pemetaan kebutuhan belajar murid
yang Bapak lakukan. Bagaimana rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Baik Pak, untuk kesepakatan kelas saya akan memberikan kertas kecil kepada murid untuk mereka tulis kesepakatan apa yang akan dicapai, kemudian ditempel di depan kelas. Setelah semua kesepakatan ditulis dan ditempel, nantinya akan dirangkum menjadi kesepakatan kelas yang benar-benar dapat menjadi solusi adian yang sering terlambat. Dan juga saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid untuk menentukan kebutuhan belajarnya sesuai gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Gitu saja Pak, tentunya. Luar biasa sekali rencana yang akan Bapak lakukan. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Nah, dari diskusi ini apakah yang bisa diceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan berikutnya? Iya Pak, saya akan memberikan pembelajaran di kelas dengan sangat menyenangkan, dan saya juga akan lebih banyak sharing, bertukar pengalaman, baik itu dengan kepala sekolah, rekan sejawat guru, ataupun orang tua. Baik, bagus sekali Pak. Saya sangat suka dari apa yang kita capai dari diskusi kita kali ini. Lalu apakah ada sekarang ini komitmen yang bisa Bapak lakukan untuk membantu menjalankan rencana aksi Bapak tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat perencanaan yang matang sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan belajar murid, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin tentunya saya juga harus selalu berbagi pengalaman dengan rekan dan kepala sekolah guna mengatasi kendala yang saya temui dan sebagai upaya perbaikan kegiatan pembelajaran di masa mendatang. Wah, bagus dan luar biasa sekali Pak. Dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Terima kasih Pak Laudin atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Pak. Amin. Amin. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih ya Pak. Saya mau lanjut ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Lahu, tadi setelah saya mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Deden, saya sudah mengambil satu garisan hasil dari refleksi saya. Tadi sudah berjalan dengan baik, sudah terjalin kemitraan yang bagus antara coach dengan coachinya, sehingga coachinya itu Pak Deden sangat terbuka sekali menceritakan semuanya, mulai dari permasalahannya sampai dengan solusi yang beliau lakukan, ya, terus menyampaikan beberapa pendapatnya. Nah, di sini yang perlu diperbaiki adalah ada coach mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus pertanyaan di sini yang harus bisa menggali bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh Pak Deden itu bisa tergali semuanya. Nah, terus yang ketiganya, dalam keadaan present sebelum melakukan coaching sudah punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan kepada coachingnya gitu. Jadi sebelumnya kita sudah mempunyai gambaran-gambaran pertanyaan yang akan disampaikan. Terus yang terakhir, sudah sangat bagus sekali, hanya perlu ditingkatkan lagi praktek coachingnya, dan kita bisa merefleksikan kembali apa sekiranya yang kurang dari proses coaching tersebut. Sudah bagus ya, itu umpan baliknya. Terus untuk pertanyaan apa yang dirasakan pada saat coaching sama Pak Deden? Pak Deden merasakan apa pada saat di coaching oleh Pak Lahudin? Kalau pada saat proses coaching mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki,
seperti bagaimana saya harus menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri saya sendiri. Kemudian saya juga harus lebih meningkatkan dan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching, juga merefleksikan apa yang menurut saya masih kurang. Itu Bu. Iya, oke Pak Deden, sudah cukup ya, sudah cukup. Bagus, kita akhiri sesi coaching kita kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sama-sama Ibu Lia, terima kasih. Assalamualaikum Pak Deden, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Pak Lahu. Hari ini kita kegiatan coaching ya Pak ya. Saya sebagai pengamat di sini. Harapan saya kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama indikator kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, dari ketiga indikator ini, apa yang menjadi pilihan Bapak untuk dikembangkan? Saya akan mengembangkan proses kreatifnya Pak. Nah, dalam coaching ada 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut artinya mana yang akan dikembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Iya, berarti fokusnya kita kepada kehadiran penuh ya. Iya Pak, saya ingin mengupas tuntas bagaimana nanti proses coachingnya itu. Lantas indikator pencapaian keberhasilan itu seperti apa yang akan dilaksanakan di dalam coaching ini? Kehadiran penuh dalam coaching itu di mana hadir seutuhnya antara jiwa, raga, pikiran. Artinya pikiran tidak kemana-mana atau fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai, menyimak apa yang disampaikan, tidak sibuk, menganalisa apa yang dikatakan oleh coach, terbebas dari asumsi dan judge. Baik, saya rasa Pak Deden sudah siap dengan berbagai kompetensi yang akan dilaksanakan pada sesi coaching ini. Silakan setelah ini Bapak bisa melaksanakan aktivitas coaching dengan saya sebagai pengamat. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Deden. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam Ibu. Bapak, saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Ya Ibu, tidak mengganggu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Silahkan Ibu duduk dulu di sini. Ibu yang tenang, kemudian ceritakan apa yang menjadi ganjalan Ibu di hati Ibu. Iya Bapak, terima kasih sebelumnya. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu terkesan membosankan. Terus ada rasa jenuh juga. Terus anak-anak saya perhatikan ketika mereka masuk kelas itu memang semangat di awal-awal pembelajaran pada saat persepsi, tapi setelah memasuki proses pembelajaran di awal pelajaran mereka tidak terlihat antusias. Jadi mereka itu terkesannya ngantuk, terus bosan, terus tidak kelihatan menarik. Nah, di situ saya merasa apa mereka merasakan kebosanan dalam proses pembelajarannya, atau saya sendiri yang merasa bosan dengan apa yang sudah saya lakukan, karena kan cukup lama juga Pak ya saya mengajar di kelas 6 ini gitu, karena sudah terlalu lama itu Pak, seperti itu permasalahannya. Baik, kira-kira dalam pembelajaran dan materi apa Ibu artinya mereka terlihat tidak semangat atau bosan dan ngantuk? Kan sekarang anak-anak itu sudah masuk ke pembelajaran ke tema 7, subtema 3, terus PB-nya itu PB 5
yang memang mapel tersebut terkesan PKN, pelajaran ya. PKN itu kan terkesan membosankan ya Pak Iya, ya, betul, kalau kita betul. tidak membuat Ya. satu rencana pembelajaran yang benar-benar matang, apalagi ini tentang perundang-undangan gitu Baik. Pak. Baik, apa kira-kira yang menyebabkan murid-murid Ibu merasa bosan, tidak bersemangat, atau ngantuk? Sepertinya karena materi yang disampaikannya itu terlalu banyak. Mm-mm. Terus sayanya juga tidak melaksanakan atau tidak memakai metode pembelajaran yang menarik siswa, yang bervariasi gitu. Jadi Ya, terkesannya monoton dan saya juga bingung metode apa yang harus dipakai oleh saya dalam pembelajaran PKN tentang perundang-undangan ini, karena kalau dibuat diskusinya seperti apa itu, terus kebanyakan kan pasal dalam perundang-undangan itu panjang ya Pak ya, iya betul. panjang-panjang. Betul. Jadi saya panjang, terus kalimatnya itu kadang-kadang berulang-ulang gitu, seperti itu Pak. Baik. Jadi siswa merasa susah untuk menghafal gitu Pak. Baik. Mungkin apakah Ibu sudah mencoba untuk mencari metode atau model yang bisa merangsang siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, atau pernah mempunyai pengalaman menggunakan suatu metode yang membuat siswa tertarik di luar tadi selain metode diskusi? Gimana? Sepertinya saya pernah melaksanakan satu bentuk pembelajaran yang menarik siswa itu dengan satu metode yang disebut dengan temkerton, yaitu tempel kertas karton. Ya. Nah, di situ memang pada saat itu saya memberikan pembelajaran itu pada teks rumpang Pak, teks rumpang dalam pelajaran bahasa Indonesia karena terlalu panjang. Nah, anak itu sama saya diberikan metode untuk menempelkan apa yang dalam satu karton, menempelkan teks yang rumpang tersebut, teks yang hilang itu. Sepertinya metode itu bisa saya laksanakan untuk proses pembelajaran perundang-undangan ini. Apakah Ibu bisa menggunakan model itu kembali? Insya Allah bisa Pak. Saya akan menggunakan model tersebut, temkerton tadi, supaya anak-anak juga bisa memaksimalkan pembelajarannya gitu. Oke. Jika sekiranya bisa, seberapa yakin peluang keberhasilan Ibu dalam menggunakan metode tersebut dalam skala? Kalau dari hal tadi, skala pembelajaran yang saya lakukan bisa di angka 7 atau 8 Pak. Oh gitu. Angka 7 atau angka 8. Menurut Ibu nih, kira-kira apakah hambatan yang akan Ibu alami ketika menggunakan model tersebut? Ada nggak? Kalau menurut saya, hambatan yang saya alami di sini agak kesulitan mengatur kelompok mungkin Pak ya, dan membatasi kelompok lainnya gitu, karena sesuai waktu yang sudah ditentukan, karena dari masing-masing kelompok itu akan mencari kata atau kalimat yang tidak ada dalam teksnya, dan itu memerlukan waktu. Nah, mungkin di sini agak kesulitan di pas mencari kalimat atau kata rumpang yang tidak adanya itu Pak. Baik. Apakah ada strategi lain yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran ini? Saya melakukan strategi mengelompokkan siswa yang berkemampuan lebih dengan yang kurang. Biasanya kan saya membentuk kelompok itu dari regu piket. Nah, di sini saya tidak membuat dari kelompok regu piket, karena saya lihat dari regu piket itu kan kebanyakan mereka yang berdekatan rumahnya, supaya ketika pulang itu bisa sama-sama. Nah, saya merubah
kelompok itu berdasarkan kemampuan sedang, kurang, dan bagus itu Pak. Baik, menurut Ibu, apakah model pembelajaran yang Ibu lakukan bisa berhasil dan kapan kira-kira pelaksanaannya? Harus berhasil Pak. Oh, iya. Saya sebelumnya sudah mempersiapkan materi-materi perundang-undangan. Saya sengaja pilih materi pasal dalam perundang-undangannya itu yang tidak terlalu panjang kalimatnya gitu. Ya. Jadi bisa ditempelkan dalam karton tersebut, terus tidak terlalu lama karena kan cukup banyak juga pembahasannya ya Pak ya, yang dalam pasal Betul. perundang-undangan tersebut. Saya yakin bisa melaksanakannya. Siap. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmen saya, pembelajaran yang harus saya lakukan bisa membuat siswa saya tertarik, senang, Ya. terus paham, dan mengerti apa yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran tersebut, dan terus mengingat materi yang sudah disampaikan. Jadi menempel Pak di pemikiran mereka. Nah, jadi ada apa ya? Ada bekasnya. Oh, saya belajar hari ini tuh tentang ini loh, dan mereka akan terus mengingat itu pembelajaran yang disampaikan. Alhamdulillah, ternyata Ibu sudah mempunyai gambaran apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Adakah hal lain yang akan Ibu sampaikan? Sepertinya sudah tidak ada lagi Bapak. Saya tadi betul. sudah bercerita, terus Bapak juga sudah memberikan gambaran solusi yang harus saya laksanakan. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak mengganggu Bu, mungkin nanti kita bisa bertemu kembali untuk merefleksi yang lainnya Bu ya. Ya Bapak, siap Bapak. Terima Ya. kasih. Baik, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Deden, Bu Lia. Saya ingin memberikan gambaran refleksi dari coaching yang telah tadi dilakukan oleh Bapak Deden terhadap Ibu Lia. Nah, saya melihat di sini proses coaching ini sudah berjalan dengan baik, Pak Deden. Ya, terjadi hubungan antara kemitraan antara coach dengan coachee, sehingga coachee ini merasa nyaman, lebih terbuka di dalam mengungkapkan semua permasalahannya. Kemudian ada sedikit yang harus diperbaiki mungkin ya. Di antaranya kita harus sebagai coach itu bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang dapat menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada sang coach ini. Kemudian juga kita harus mampu menggunakan kata-kata kunci untuk coachee sampai berulang kali sampai memastikan bahwa permasalahan yang coachee hadapi ini bisa diselesaikan. Nah, yang saya harapkan mungkin kita sama-sama bisa belajar untuk meningkatkan kompetensi dan terus berlatih melakukan praktik coaching ini supaya bisa merefleksikannya apa yang dirasa kurang dan apa yang belum. Begitu ya Pak Deden ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Bu Lia, ya, baik Bu Lia, kalau begitu saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Ibu rasakan sekarang setelah proses coaching ini? Saya merasa lega Bapak, apa yang menjadi kekhawatiran saya, pembelajaran yang saya laksanakan tadi setelah berbicara dengan Pak Deden, masukan-masukannya dari beliau, saya sudah terangkum dan nanti ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu Ya, baik, luar biasa Bu Lia ya. Baik, proses coaching ini sudah sangat baik. Terima kasih Bu Lia, Pak Deden. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Deden. Nah, hari ini kegiatan coaching ya Bu. Saya bertindak sebagai observer. Tentunya agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lia, yaitu yang pertama tentang indikator kemitraan, yang kedua
itu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, dari ketiga indikator ini, ada tidak yang Ibu ingin kembangkan dari kompetensi tersebut? Untuk sementara hal itu dulu, Pak. Baik. Dalam coaching ini kan ada 3 kompetensi ya. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, artinya mana yang akan dikembangkan dalam proses coaching Ibu kali ini? Iya baik Bapak, ada 3 kompetensi coaching. Namun yang saya fokuskan adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Iya Pak, saya ingin mengetahui lebih jauh coachingnya seperti apa. Nah, terus indikator pencapaian keberhasilannya itu nantinya seperti apa ya yang akan dilaksanakan dalam coaching ini? Nah, kehadiran penuh dalam coaching merupakan prinsip bahwa seorang coach itu harus sepenuhnya hadir dan Ya. fokus pada coach selama sesi coaching. Ya. Ini berarti kan coach harus memprioritaskan perhatiannya pada coach, Ya. mendengarkan secara aktif, terus memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk membantu coachnya mencapai tujuan. Kemudian kehadiran penuh juga tentu membantu membangun hubungan kepercayaan yang kuat antara coach dan coachnya, sehingga membantu coach mencapai tujuan yang lebih efektif. Oke, siap. Saya rasa Bu Lia sudah siap ya dengan berbagai macam strategi maupun kompetensi yang akan dilaksanakan pada coaching ini. Silahkan setelah ini mungkin Bu Lia bisa melaksanakan aktivitas coaching dengan observasi dari saya. Selamat melaksanakan coachingnya, Bu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Lia, mohon maaf apakah saya boleh mengganggu waktunya? Sebentar Ibu. Waalaikumsalam. Iya Bapak, mangga silakan masuk. Bapak duduk dulu. Tidak mengganggu Pak, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih Ibu. Oh iya, ada apa ya Pak Lahudin? Begini Bu, mohon maaf saya meminta waktunya sebentar. Saya ingin bercerita dan berdiskusi tentang kegiatan pembelajaran yang saya alami hari ini. Baik Bapak, apa yang ingin Pak Lahudin ceritakan dan apa yang ingin didiskusikan juga dari kegiatan pembelajaran Bapak di kelas? Begini Bu Lia, maksud saya menemui Ibu itu saya ingin berdiskusi. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Nah, di kelas saya ini ada seorang murid yang bernama Fatir. Saat belajar, Fatir ini seringkali membuat kegaduhan dengan mengobrol dan mengganggu temannya sehingga belajarnya itu tidak fokus dan tidak konsentrasi. Nah, padahal saya sudah mengingatkan dan saya juga sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik di saat mengajar. Baik Bapak, dalam hal ini Bapak kebingungan menghadapi permasalahan Fatir. Betul Bu, saya merasa kebingungan dan merasa kesulitan bagaimana ya caranya untuk memotivasi Fatir ini agar tidak bercanda saat belajar sehingga dia itu lebih fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Baik Bapak, nah sekarang apa yang ingin Bapak hasilkan dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi kali ini, Bu. Nah, menurut Bapak, apa yang menyebabkan Fatir sering bercanda di kelas? Setelah saya amati beberapa kali dalam pembelajaran, hal yang menyebabkan Fatir ini sering bercanda di kelas itu karena sikapnya yang show off, Bu, mencari perhatian begitu ya. Kemudian dia itu tidak mau diam dan senang bermain daripada diam sejenak untuk konsentrasi dalam belajar. Nah, kemudian saat saya menghubungi orang tuanya, ternyata benar Fatir ini anaknya susah untuk dinasihati, Bu. Bahkan ibunya mengatakan kepada saya agar mohon Fatir ini untuk dinasihati dan diberikan pengertian agar semangat dan rajin dalam belajar.
Nah, jika demikian, apa yang ingin dicapai oleh Bapak jika masalah ini dapat diatasi? Menurut saya, hal yang ingin saya capai tentunya adalah masalah ini bisa diatasi dengan baik ya dan dapat diselesaikan. Kemudian, saya juga ingin menanamkan motivasi belajar kepada Patir agar Patir ini fokus belajar dan tidak bercanda di saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, menurut Bapak, faktor apa saja yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Menurut saya, faktor yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah pertama menasihati Fatir agar fokus belajar dan tidak bercanda saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian, saya ingin membangun komunikasi dengan orang tuanya agar memberikan nasihat dan pendampingan belajar yang intensif untuk Fatir ketika di rumah. Luar biasa sekali Bapak, begitu semangatnya ya menyemangati Patir agar fokus belajarnya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Lia. Semua yang saya lakukan ini semata-mata agar anak-anak semangat dan konsentrasi ketika sedang belajar, agar apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh semuanya. Eh, Tidak hanya oleh Patir ya Bu ya, oleh semua murid. Karena jika ada murid yang bercanda, tentu murid yang lain tidak akan fokus dan akan terganggu. Kemudian untuk itu maka dibutuhkan kerjasama, kekompakan semua murid untuk sama-sama fokus ketika sedang belajar begitu. Baik Bapak, menurut Bapak strategi yang paling tepat yang akan Bapak lakukan untuk membuat Patir fokus belajar itu apa? Baik Bu, strategi yang akan saya lakukan mungkin pertama menumbuhkan kesadaran diri kepada Patir mengenai tujuan sekolah dan tujuan belajar gitu ya. Kemudian selain itu, selain untuk membanggakan kedua orang tuanya, juga bisa mewujudkan mimpi dan harapan Patir saat sudah besar nanti. Itu tujuan belajar kepada Patir. Kemudian saya ingin mengapresiasi anak-anak yang sudah rajin dan semangat belajar di sekolah begitu Bu. Kemudian membangun komunikasi dengan orang tua siswa agar memberikan nasihat dan pendampingan belajar yang intensif ketika di rumah. Bapak luar biasa sekali ya apa yang sudah Bapak rencanakan. Semoga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Amin, terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bapak. Untuk sekarang ini, komitmen apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu menjalankan rencana dari aksi yang akan Bapak lakukan? Baik Bu, saya berkomitmen untuk selalu memberikan pembelajaran dengan model pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Kemudian selain itu menumbuhkan kesadaran diri kepada Patir mengenai tujuan sekolah dan belajar. Kemudian mengapresiasi anak-anak yang sudah semangat dan rajin untuk belajar di sekolah. Oke, luar biasa. Bagus sekali Bapak, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk sharing berbagi cerita. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita nanti ya Ibu ya. Iya, amin Bapak. Terima kasih, sama-sama juga kita sama-sama membangun satu pendidikan yang bisa membahagiakan anak-anak didik kita. Baik Ibu, terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Lahudin. Baik, terima kasih Bapak Lahudin dan Ibu Lia. Pada kali ini saya akan memberikan refleksi diri latihan coaching itu, di mana hasil refleksinya bahwa kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Lahudin dan Bu Lia sudah berjalan dengan baik. Itu merupakan suatu kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee dapat lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Nah, adapun yang perlu diperbaiki adalah bagaimana
si coachnya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru itu masing-masing. Agar tetap dalam keadaan present, maka sebelum melakukan coaching itu sudah harus memiliki gambaran-gambaran pertanyaan yang nanti akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching tersebut membuat catatan kecil tentang apa yang akan disampaikan oleh coach. Baik, untuk meningkatkan kompetensi ini maka coach dan coach itu harus terus berlatih untuk melakukan praktik coaching. Agar apa? Agar nanti di masa mendatang bisa merefleksikan apa yang masih dirasa kurang ya. Nah, untuk yang terakhir saya akan memberikan pertanyaan kepada coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika proses coaching, saya merasakan bahwa saya mampu menemukan hal-hal yang saya tidak dapatkan. Artinya saya menemukan kunci dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga bisa menemukan solusi. Ternyata dari coaching ini saya dapat menemukan solusi dari apa permasalahan yang saya hadapi. Nah, terima kasih Bu Lia atas sharing, atas berbagi ceritanya sehingga solusi bisa saya temukan, bisa saya dapatkan. Semoga dari solusi ini bisa saya terapkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Baik, terima kasih Pak Laudin. Saya rasa untuk praktek coaching ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan pada setiap saat di sekolah ya. Baik, Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.